Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan yang terhormat Ibu dosen Dr. Novi Darmayanti SEMSA AKCA. Selaku pengampu mata kuliah teori akuntansi yang berjudul Teori Akuntansi dan Pasar Modal yang Efisien. Materi ini disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan 1. Yulia Prastika NIM 2204133 2. Aida Haryanti NIM 2204107 3. M. Azmil Syafiq Fatullah NIM 2204113. Berikut daftar pembahasan dari materi kami. 1. Pengertian konsep dasar teori akuntansi. 2. Konsep dasar teori akuntansi. 3. Elemen-elemen teori akuntansi. 4. Prinsip-prinsip teori akuntansi. 5. Definisi pasar modal yang efisien. 6. Bentuk pasar yang efisien ke dalam 3 efek market hypothesis. Baik, langsung saja ke materi pertama. Pengertian konsep dasar teori akuntansi. Teori akuntansi adalah dasar atau landasan berpikir yang digunakan untuk memahami dan mengembangkan prinsip-prinsip serta prosedur akuntansi. Konsep dasar teori akuntansi bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pencatatan, pelaporan, dan pengukuran informasi keuangan secara sistematis. Konsep dasar teori akuntansi. 1. Konsep akrual, yaitu transaksi ekonomi dicatat pada periode terjadinya, bukan saat uang diterima atau dibayarkan. 2. Konsep konsistensi, yaitu metode akuntansi yang dipilih harus digunakan secara konsisten dari periode ke periode. 3. Konsep kelangsungan, yaitu perusahaan akan terus beroperasi di masa depan, sehingga biaya-biaya masa depan diperhitungkan saat mencatat transaksi saat ini. 4. Konsep kehati-hatian, yaitu akuntan harus berhati-hati saat mencatat transaksi dan menghindari menggunakan estimasi atau asumsi yang berlebihan. 5. Konsep dasar kas, yaitu pencatatan transaksi dilakukan jika adanya penerimaan atau pengeluaran kas. Elemen-elemen teori akuntansi. 1. Tujuan laporan keuangan. Tujuan perumusan laporan keuangan adalah bagian penting dari elemen teori akuntansi yang merujuk pada pengungkapan maksud atau tujuan dari penyusunan laporan keuangan. 2. Perumusan postulat dan konsep teoritis akuntansi. Dalam konteks akuntansi, perumusan postulat adalah pengungkapan asumsi-asumsi dasar yang menjadi landasan dari suatu teori akuntansi, sementara konsep teoritis mengacu pada kerangka konseptual yang digunakan untuk membangun suatu teori atau pendekatan dalam akuntansi. 3. Prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi merupakan elemen kunci dalam teori akuntansi yang memberikan landasan dan pedoman untuk pengukuran, pengakuan, dan pelaporan transaksi keuangan dalam suatu entitas. 4. Teknik-teknik akuntansi. Teknik akuntansi merujuk pada metode, prosedur, atau cara-cara yang digunakan dalam memproses, merekam, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan. Prinsip-prinsip teori akuntansi. 1. Prinsip kesesuaian biaya dan pendapatan, matching principle. Prinsip ini menyatakan bahwa biaya-biaya yang terkait dengan pendapatan harus diakui dalam periode yang sama dengan pendapatan tersebut. 2. Prinsip kepentingan relatif, materiality principle. Prinsip ini menyatakan bahwa informasi harus diungkapkan jika kesalahan atau ketidakakuratan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan. 3. Prinsip konsistensi, consistency principle. Prinsip ini menekankan bahwa metode akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan harus konsisten dari satu periode ke periode lainnya. 4. Prinsip keterbukaan penuh, full disclosure principle. Prinsip ini menyatakan bahwa semua informasi yang relevan dan material harus diungkapkan secara terperinci dalam laporan keuangan. 5. Prinsip konservatisme, conservative principle. Prinsip ini mendorong akuntan untuk bersikap hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian dan potensi risiko. 6. Prinsip entitas ekonomi terpisah, entity concept. Prinsip ini menyatakan bahwa keuangan perusahaan harus dipisahkan dan dianggap terpisah dari keuangan pemiliknya atau pemegang sahamnya. 7. Prinsip historis biaya, historical cost principle. Prinsip ini menyatakan bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas harus dicatat pada nilai perolehan awal, historical cost,
saat transaksi terjadi. 8. Prinsip kelangsungan usaha, going concern principle. Prinsip ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam waktu yang tidak terbatas, kecuali jika ada bukti sebaliknya. Definisi pasar modal yang efisien. Pasar modal yang efisien adalah pasar di mana harga saham yang diperdagangkan pada pasar mencerminkan semua informasi yang diketahui secara umum mengenai saham tersebut. Ada 3 poin yang bisa dipertimbangkan. Pertama, harga pasar efisien dengan memperhatikan informasi yang diketahui secara umum. Kedua, efisiensi pasar merupakan suatu konsep relatif. Ketiga, informasi merupakan permainan fair jika pasar efisien. Aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah seberapa cepat suatu informasi baru diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan baru. Bentuk pasar yang efisien ke dalam 3 efek market hypothesis. 1. Efisien dalam bentuk lemah adalah teori pasar yang menyatakan bahwa harga sekuritas saat ini mencerminkan semua informasi masa lalu. 2. Efisiensi dalam bentuk setengah kuat adalah teori yang menyatakan bahwa harga saham saat ini telah mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. 3. Efisien dalam bentuk kuat adalah teori investasi yang menyatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia, baik publik maupun swasta. Dari materi yang kita bahas, dapat disimpulkan bahwa pasar modal yang efisien adalah kondisi di mana harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia, sehingga sulit bagi investor untuk mendapatkan keuntungan besar secara terus-menerus hanya dengan menganalisis data. Teori akuntansi menjadi dasar dalam mencatat dan melaporkan informasi keuangan, dengan prinsip seperti akrual, konsistensi, dan kehati-hatian. Efisiensi pasar terbagi menjadi 3 bentuk. Weak form yaitu, harga saham hanya mencerminkan data masa lalu. Semi-strong form yaitu, mencerminkan semua informasi publik, dan strong form yaitu, mencerminkan semua informasi, termasuk yang tidak dipublikasikan. Jika pasar benar-benar efisien, maka tidak ada pihak yang bisa dengan mudah mengalahkan pasar hanya dengan informasi yang tersedia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.